Dari Jalan Medana nomor 57 Ibu Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanjati. Selamat bertemu kembali tentunya di Zona Sketsa Keluarga di hari ini. Dan ini merupakan program penguatan keluarga dan membangun negeri dari keluarga Nirkanjati ya. Dan tentunya banyak sekali perbincangan yang bisa kita lakukan di sini di Zona Sketsa Keluarga. Seperti hari ini bincang-bincang kita di pagi menjelang siang hari ini adalah terkait dengan kompetensi guru yang harus dipahami oleh guru di Kota Banda Aceh. Ya, sudah hadir dua orang narasumber di studio bersama saya Kanjati tentunya akan membahas tentang topik kita pada pagi menjelang siang hari ini. Langsung saja saya perkenalkan dulu ya narasumber kita Nirkanjati. Ada Bapak Dr. Andes Mukhlis Ibrahim, Komisi Kurikulum Evaluasi dan Supervisi Pendidikan Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Mukhlis, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan satu lagi ada Bapak Dr. Andes Haji Anwar Hashim MPD, Komisi Penelitian dan Pengembangan Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keduanya nih rekan Jati ada Pak Mukhlis Ibrahim dan Pak Anwar Hashim. Tentunya akan berbagi bersama kita tentang kompetensi guru yang harus dipahami oleh guru di Kota Banda Aceh. Rekan Jati, kami buka juga saluran untuk partisipasi Anda berpartisipasi berbincang bersama kami di sini di 08196821036 ya. Dan nanti partisipan terbaik akan mendapatkan voucher pulsa Rp50.000 untuk 2 orang ya. Jadi masing-masing Rp25.000 voucher pulsa. Oke. Dan tentunya bincang pagi kita hari ini juga bisa Anda saksikan langsung live dari YouTube-nya Jati FM dan Instagram-nya Jati FM. Jadi kalau Anda nggak bisa sempat dengerin radio ya, barangkali sedang mobile, nah dari handphone Anda bisa menyaksikan secara live di YouTube-nya Jati FM dan Instagram-nya Jati FM. Ya, rekan jadi guru adalah pilar pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan di satu daerah, bahkan di satu negara, itu sangat dipengaruhi oleh peran strategis para guru. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa guru harus menjalani kompetensi ya. Dan kompetensi guru ini harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman. Dan guru memiliki beban tugas yang sangat berat nih rekan Jati, tidak hanya bertanggung jawab kepada anak didiknya, tapi juga kepada daerah bahkan negara ya. Dan guru bahkan memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah tentunya kompetensi guru ini memang sangat penting ya Pak Mukhlis, Pak Anwar. Dan kita akan berbicara tentang hal ini. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya kita harus bisa menjelaskan dulu lah kepada rekan Jati ya Pak. Apa yang dimaksud dengan kompetensi guru? Nah, apa sih kompetensi guru gitu ya? Siapa nih yang bisa mengumumi? Pak siapa duluan? Pak Mukhlis duluan, oke. Pak Mukhlis, apa yang dimaksud dengan kompetensi guru? Ya baik, terima kasih. Mungkin kalau yang dimaksud dengan kompetensi guru, yaitu merupakan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, yang harus dikuasai oleh seorang guru, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Nah, jadi kemampuan-kemampuan itu ya, karena sebagai dasar ya, sebagai mungkin ya kunci sehingga nanti guru itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, saya kira gitu. Jadi dia itu untuk sekarang nih, di era sekarang ini menjadi sebuah kewajiban ya, harus dimiliki oleh seorang guru daya kompetensi itu. Iya betul. Karena memang kalau dikatakan nanti guru itu ya sebelum mungkin guru dia harus sudah memiliki ya mungkin lewat pendidikan profesinya untuk mendapatkan kompetensi atau untuk pengakuan dia sudah memiliki kompetensi itu. Gitu.
bagaimana cara mendapatkan kompetensi itu Pak? Misalnya nilai kompetensi itu bahwa seorang guru sudah dinyatakan berkompeten nih untuk bisa kalau di era sekarang ini, karena memang sebelum menjadi guru nanti dengan kualifikasi pendidikannya yang harus S1, kemudian bagi ya mungkin calon-calon yang ingin menjadi guru, dia harus memiliki pendidikan profesi, ya, sehingga dia nanti akan mendapat ijazah profesi guru, sehingga barulah dia nanti bisa mencalonkan dirinya untuk menjadi ya calon guru gitu. Ya. Baik. Tentunya untuk saat ini beberapa waktu yang lalu tuh ada pertanyaan apakah menjadi guru harus strata 1. Berarti memang harus ya Pak? Harus sekarang. Ya. Oke. Nah, kemudian apa saja standar kompetensi guru yang wajib dimiliki oleh guru secara khususnya nih Pak Anwar ya, Pak Anwar Hashim. Apa saja standar kompetensi guru yang wajib dimiliki oleh seorang guru? Itu, terima kasih banyak. Seorang guru itu yang harus memiliki atau wajib memiliki standar kompetensi itu yang tadi kan pengertiannya layak dan bertanggung jawab itu. Karena tugas-tugas guru itu kan mendidik, itu mengajar, membimbing, melatih dan mengevaluasi. Seorang guru itu harus punya ilmu tentang itu. Seorang itu punya tentang itu. Karena nanti standar kompetensi itu kalau tadi kompetensi itu kan ada beberapa ya. Berapa ada kompetensi kepribadian, kompetensi istilahnya pedagogi, sosial dan profesional. Kalau kompetensi kepribadian itu adalah seorang guru itu dia mampu secara personal itu dapat mencerminkan kepribadiannya yang dewasa. Artinya guru itu harus bijak. Dia bisa memahami siswa dan guru itu harus berakhlak mulia. Tidak bisa sembarangan dengan siswa-siswa. Artinya guru itu harus benar-benar yang dewasa. Arti dewasa itu bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi teladan bagi peserta didik. Ya, itu kalau kepribadian. Ya, bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di suatu tempat. Kadang-kadang kita begini. Misalnya seorang guru yang tugasnya di Banda Aceh misalnya. Itu Banda Aceh kan kota. Ada seorang guru yang tugasnya di pedalaman. Masyarakat Banda Aceh atau masyarakat kota itu masalah budayanya akan berbeda dengan di pedalaman. Artinya norma-norma yang berlaku itu akan berbeda. Artinya kita bisa menghargai misalnya lingkungan, ya. Salah satu adalah kearifan lokal misalnya. Jadi kalau di kota itu ada suatu budaya yang agak berbeda dengan di pedalaman. Di pedalaman itu masih kental dengan sosial misalnya, ya, masih kental dengan kearifan lokal. Nah, itu kalau kepribadian. Kemudian kalau kompetensi pedagogi itu adalah memahami peserta didik. Peserta didik itu dipahami secara konsep atau secara teori ya. Latar belakang anak-anak itu tahu dia. Kemudian masalah apa yang harus diberikan kepada siswa, ya kan? Apa yang harus diberikan kepada siswa itu dalam pelaksanaan pengembangan peserta didik. Dalam pengembangan peserta didik. Kemudian juga seorang guru itu harus mampu mengembangkan peserta didik secara maksimal. Dia tahu konsep-konsepnya itu, teori-teori pendidikan itu, termasuk metodenya di dalam sebuah pembelajaran misalnya sudah sudah dirancang. Dalam merancang pembelajaran itu, dia harus tahu bagaimana cara menyampaikan kepada siswa sehingga tujuannya itu tercapai. Itu. Berarti kompetensi pedagogiknya memang yang paling utama lah ya. Dalam pendidikan. Dalam pendidikan, ya.
Di situ sampai kepada evaluasi. Sekarang kita kan kalau misalnya dalam satu topik atau satu materi itu kan ada tujuan. Kemudian terjadi suatu proses. Proses itu disampaikan bisa sampai kepada tujuan apabila seorang guru itu dia tahu metode apa, strategi apa yang harus disampaikan kepada siswa sampai kepada evaluasinya. Setelah proses itu akhirnya diuji istilahnya ya, diuji sudah sampai di mana tujuan yang diinginkan tercapai. Itu yang kedua. Jika belum tercapai, misalnya anak didik masih belum mengerti, itu harus ada yang istilahnya bisa diulang, bisa diulang. Ada namanya itu remedial itu. Tapi itu bukan berarti gurunya yang nggak mampu atau apa ya? Bukan. Artinya kan, yang tadi gurunya kan dia bisa kuasai kurikulum ya. Kurikulum itu dia tahu itu. Yang diinginkan apa? Misalnya salah satu tadi, misalnya tentang keterampilan ya. Mengajar satu keterampilan kepada siswa itu kan bukan kognitif ya, bukan pengetahuan ya. Dia keterampilan sampai dia bisa merancang sesuatu yang diinginkan. Direkayasa. Jadi makanya kadang-kadang kita di lapangan guru-guru itu ada yang dia tidak tahu murid ini siapa dia, siswa ini siapa dia. Kita kan ada hal yang lain lagi yang paling penting mungkin. Seorang guru itu harus tahu dengan perkembangan siswa. Kalau siswa umur berapa, apa yang harus diberikan? Tidak boleh lebih. Misalnya ini, saya tidak tahu sekarang apa di TK ya, kayaknya ya di PAUD itu, kayaknya sudah ada yang memberi tugas. Itu nggak bisa. Nggak bisa itu kan. Di luar memberi tugas kepada anak-anak. Sedangkan di PAUD itu hanya untuk bermain ya, sosialisasi ya. Sosialisasi dia mengenal temannya. Kalau cuma dia sendiri, ini sudah ada teman-temannya. Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Karena latar belakang siswa ini kan berbeda-beda. Antara satu rumah tangga dengan rumah tangga. Sebenarnya di situ. Tapi kadang-kadang di PAUD sekarang sudah diberikan tugas gitu ya. Di SD ada PR, misalnya PR, Pak Musik. PR. Itu PR itu seharusnya misalnya bisa diberi 10 soal. Kadang-kadang sampai 20. Nah, ini kan tidak sesuai. Guru itu harus tahu tentang itu. Gitu. Itu. Kemudian selanjutnya Pak Muklis tentang ini pedagogik. Kemudian masalah sosial ya. Kompetensi sosial. Itu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi atau bergaul dengan lingkungan. Kalau di sekolah misalnya guru itu harus bisa bergaul dengan sesama guru. Jangan kita bersaing sesama guru. Kita bisa bergaul dengan tenaga kependidikan, artinya dengan pegawai-pegawai karyawan. Kita bisa bergaul dengan anak didik, dekat ya, komunikasinya bagus. Orang tua, kalau sekarang ada lagi komite. Komunikasi itu yang bagus, itu tidak akan terjadi. Yang tadi saya katakan itu, kalau misalnya ini masuk sosial ya, kita harus tahu latar belakang siswa ya. Latar belakang siswa. Kalau ada siswa anak-anak orang berada dan guru ini tidak boleh membeda-bedakan ya antara satu dengan lain. Anak orang berada, anak orang miskin, anak petani, anak pengusaha dan sebagainya. Guru itu harus melihat itu sama semuanya. Dan saya sering memberi contoh begini. Seorang anak yang terlambat, dia datang terlambat ke sekolah. Begitu terlambat datang, dia datang ke sekolah, kadang-kadang guru langsung menghukum. Menghukum ya. Padahal kadang-kadang si anak ini di rumah dia banyak tugas yang diberikan oleh orang tua. Ada orang tua yang belum paham dengan pendidikan, dia dipaksakan karena anak terlambat bangun misalnya. Pekerjaan itu harus wajib dia harus kerjakan. Sehingga dia kerjakan itu akhirnya dia kan sudah terlambat ke sekolah. Itu guru sampai di sekolah dia diberi hukuman. Seharusnya guru itu tidak demikian. Suruh masuk dia terus langsung belajar dulu. Nanti begitu selesai tugas kita waktu istirahat kita panggil dia baik-baik, kita tanya. Pasti anak di situ jujur.
apa yang dia katakan. Tapi begitu dia hukum, dia dua masalah kan, masalah di rumah ada, di sekolah tambah masalah. Nah, itu salah satu dalam kegiatan sosial, ya. Kemudian yang terakhir kompetensi profesional. Nah, ini masalah guru ya. Dia harus menguasai terhadap apa yang dia ajarkan. Yang dia ampu itu mata pelajaran apa atau materi apa itu, dan dia bisa memperdalam materinya itu. Juga dia sampaikan kepada siswa, akhirnya dengan yang tadi saya katakan, dengan metodologi yang tepat, akhirnya siswa itu akan tercapai tujuan yang dia inginkan, ya. Penguasaan telah masuk di kompleks itu. Benar-benar profesional ya. Profesional ya. Baik. Mungkin Pak baik. Kalau misalnya di Banda Aceh selain 4 kompetensi tadi, apakah ada tambahan kompetensi khusus lagi di Banda Aceh, Pak Muklis? Ya, saya kira kan secara khusus tidak ada. Memang 4 kompetensi ini yang memang sudah ditetapkan. Yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu menyangkut dengan tentang guru dan dosen. Kemudian juga dijabarkan lagi dalam Permendiknas Nomor 16 2007, di mana 4 kompetensi seperti yang telah dikatakan tadi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional ini itu yang menjadi istilahnya kompetensi utama. Kemudian aspek-aspek dari pengembangan atau perincian itu nanti akan banyak sekali, ya, yang menyangkut dengan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, kalau tambahan di salah satunya misalnya di kompetensi pedagogik, ya, di mana seorang guru itu harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, aspek moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual. Jadi istilahnya memahami perbedaan individual, sehingga si guru dengan dia memahami tentu dia akan bisa memberi tindakan, karena tidak, ya mungkin kalau pembelajaran yang dulu mungkin waktu kita sekolah itu dalam artian mungkin kepada siswa itu memiliki tugas yang sama atau dianggap semua memiliki kemampuan yang sama. Nah, mungkin ini adalah sebuah yang harus kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bisa memahami itu ya, di muridnya. Ya. Kemudian juga mungkin di pedagogi ini juga yang sangat penting itu guru harus menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Jadi teori belajar ini itu harus dikuasai, di mana nanti dia akan dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap siswa. Itu bagaimana kita melihat perubahan tingkah laku siswa. Bagaimana dalam hal teori belajar kognitif. Kemudian juga menyangkut dengan humanistik dan konstruktivisme. Ini yang karena menguasai ini nanti kita akan bisa memperlakukan siswa itu ya mungkin sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan perkembangan istilahnya perkembangan kemampuan daripada siswa itu sendiri. Berarti kalau guru yang memiliki daya kompetensi yang baik itu terlihat dari muridnya nanti, Pak, ya? Ya, artinya muridnya mampu, orang tua pun bisa membaca. Kalau anaknya terlihat perubahan menjadi lebih baik, berarti memang kompetensi yang dimiliki sang guru itu bisa diterapkan dengan baik. Iya, rekan Jati masih di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga, dan pagi ini kita berbincang tentang kompetensi guru yang harus dipahami oleh guru-guru di Kota Banda Aceh. Dan tentunya bincang pagi kita kali ini didukung sepenuhnya oleh Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Silakan yang ingin berpartisipasi, sharing pengalaman barangkali juga ya. Ada Pak Muklis Ibrahim di sini, Komisi Kurikulum Evaluasi dan Supervisi Pendidikan, dan ada Pak Anwar Hashim, Komisi Penelitian dan Pengembangan dari Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, MPD Kota Banda Aceh. 0811 682 1036 sudah kami buka untuk Anda, dan tersedia voucher giveaway Rp50.000 nantinya untuk 2 orang partisipan terbaik ya. Kita terima dulu. Sudah putus teleponnya ya. Tadi ada yang nelpon, boleh silakan didial lagi ya rekan Jati, 0811 682 1036. Nah, Pak Muklis, sebenarnya apa sih tujuan dari kompetensi guru itu dibikin nih, Pak Muklis? Ya, mungkin kalau kita melihat
menyangkut dengan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki tadi, maka salah satu tujuannya yaitu tentu untuk mencapai standar kualitas. Sehingga guru itu punya kualitas. Ya juga mungkin jika guru tidak memiliki kompetensi, tentu sudah pasti mereka tidak akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Sehingga tugas atau pekerjaan nyata. Oleh karena itu kompetensi guru itu wajib dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dengan baik, saya kira. Nah, jadi itulah sebagai bekal, sebagai pedoman sehingga ya tugas-tugas guru yang harus dilaksanakan oleh seorang itu dapat dilaksanakan secara maksimal. Itu mungkin tujuannya. Ya. Sejak kapan kompetensi ini mulai diterapkan di dunia guru ini? Apakah memang udah sejak dulu atau beberapa tahun belakang? Mungkin kalau kompetensi guru itu dari sejak dulu itu sudah ada. Cuman mungkin kalau yang kita bicarakan 4 kompetensi ini tentunya itu yang pertama itu adalah istilahnya berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas itu nomor 2023. Kemudian mungkin Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 itu tentang guru dan dosen. Terus mungkin penjabaran di Permendiknas nomor 16 2007. Jadi dalam hal ini mungkin ya boleh katakan kalau kita melihat kepada undang-undang ini berarti sejak 2005 itu kompetensi si guru itu harus memiliki kompetensi yang diperoleh lewat pendidikan profesi dan tanpa kemampuan ataupun tanpa lulus daripada program profesi ini dia belum bisa dijadikan mungkin sebagai calon guru gitu. Belum bisa disebut sebagai guru ya? Dan belum bisa juga melakukan aktivitas mengajar gitu? Ya seharusnya demikian gitu ya, seharusnya demikian. Ya, mungkin karena kondisi, ya ini mungkin pada kondisi kita melihat. Ini kondisi kalau yang guru-guru sudah ya mungkin sudah PNS atau itu sudah jelas dalam artian mereka itu mengikuti proses. Tapi kondisi di Kota Banda Aceh mungkin ada 1-2 sekolah yang mungkin guru PNS-nya tidak cukup sehingga harus merekrut daripada guru-guru yang guru honor sebagai guru honor. Nah, di sini mungkin masih terjadi yang mungkin S1-nya koalisi pendidikan yang tidak linear dengan pelajaran-pelajaran yang diampunya. Nah, karena memang di SD ini harus betul-betul dalam artian nanti kualifikasi pendidikan dari PGSD, dari pendidikan dasar. Nah, kemudian kalau SMP mungkin ada ya kalau biologi dari S1 biologi gitu kan. Nah, jadi masih terjadi, tapi itu mungkin dalam jumlah yang minim, jumlah yang kecil. Nah, tentu yang kita harapkan nanti apabila si guru itu mungkin belum dalam proses mendapat program profesinya, tapi dia akan tentu bisa juga mengembangkan pengembangan ke profesi itu dengan difasilitasi oleh kepala sekolah, mungkin oleh dinas, oleh lembaga-lembaga yang melakukan bimbingan dan pelatihan. Baik. Ya, rekan Jati, tentunya line telepon kita sudah terbuka terus ya di 0811682136 atau bisa juga di 06514136 jika Anda tidak bisa mengakses layanan GSM-nya rekan Jati ya. Dan tentunya kita masih berbicara tentang kompetensi guru yang harus dipahami oleh guru di Kota Banda Aceh, dan bincang ini didukung sepenuhnya oleh Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Kita terima dulu ya Pak Muklis dan Pak Anwar, ada pendengar yang sudah menelpon. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Rahma di Sidreh. Oke, silakan Rahma, ada yang ingin ditanyakan? Kompetensi. Meningkatkan kompetensi guru di masa pandemi. Oke, itu aja Rahma. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Muklis, Pak Anwar, ada rekan Jati, Rahma di Siglet menanyakan sebenarnya permasalahan apa saja sih yang dialami oleh para guru dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Dan yang kemudian pertanyaan kedua, bagaimana meningkatkan kompetensi di masa pandemi ini? Mana sekolah pada daring-daring semua gitu ya. Saya kesiapan nih ke Pak Anwar dulu lah ya. Boleh. Silakan Pak. Ya, tadi bagaimana meningkatkan kompetensi ya? Kompetensi guru di masa pandemi. Di masa pandemi. Keduanya. Oh, keduanya ya. Masa pandemi itu guru kita kan terbatas di sekolah ya. Sekolah ada daring dan luring. Kalau misalnya anak-anak harus yang di rumah ya, itu daring ya. Daring itu guru kan mengajar hanya di sekolah. Ini guru-guru itu bisa mengakses materinya melalui HP dulu kita ya. HP. Ini sebenarnya sangat tergantung kepada orang tua. Salah satu orang tua dia yang punya anak-anak yang punya HP, ada anak-anak yang tidak punya HP. Ini menjadi persoalan. Dan pada saat pandemi itu memang kita tidak bisa mengharapkan tujuan yang ingin dicapai itu secara maksimal. Itu biasanya mungkin sekitar 60%, dan semua orang tuh tahu bahwa itu memang kondisi pada saat itu. Tapi guru ada yang berusaha itu datang kunjung ke rumah. Ada guru-guru yang kunjung ke rumah menjumpai siswa dan orang tua. Tapi begitu ada juga yang bukan seperti ya shift itu. Sekolah itu separuh. Kalau ada siswa misalnya 30 orang, itu yang bersekolah ke sekolah itu 15 orang dan dibagi shift itu, dan waktunya juga tidak cukup. Tidak panjang ya. Tidak panjang. Di situ guru-guru tetap, sebenarnya guru-guru itu tidak ada perubahan apa-apa. Artinya secara kompetensi guru itu tidak ada perubahan. Karena kompetensi itu adalah pengetahuan guru itu, kemampuan guru, tidak berpengaruh dengan siswa. Tapi teknisnya, waktu pandemi itu yang dibicarakan masalah teknisnya. Bagaimana mengajar anak-anak itu secara maksimal. Tetapi yang jelas itu memang tidak maksimal. Mungkin itu yang sepintas. Setidaknya di masa pandemi guru juga harus menambah ke skillnya ya, tentang teknologi. Teknologi ya. Sehingga mereka bisa mengajar secara daring dari sekolah ke rumah. Meskipun hasilnya nggak maksimal, tapi harus dilakukan. Pendidikan tidak boleh berhenti ya, Pak Anwar. Lalu betul. Pak Muklis, selain menambahkan ini tadi ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya permasalahan apa sih yang dihadapi para guru untuk meningkatkan kompetensinya? Oh iya, baik, terima kasih. Mungkin ke Rahma ya di Sibre. Menyangkut dengan permasalahan apa saja dihadapi guru. Ya mungkin di sini kalau kita melihat pertama mungkin dari penguasaan IT. Nah, penguasaan IT ya. Pak, sebentar dulu, kita terima dulu, nanti kita sambung lagi ininya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Nining di Lamprit. Silakan Ibu Nining, ada Pak Muklis, ada Pak Anwar di sini. Iya ya Bu, ya. Ya.
Iya. Kompetensi sosial tentunya yang ingin lebih ditekankan ya Ibu ya. Oke. Menyenangkan walaupun pelajarannya itu menyusahkan sebenarnya. Betul. Oke, itu saja Ibu. Iya, terima. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nining tadi di Lamprit. Kita lanjutkan tadi menyelesaikan pertanyaan Rahmah di Sibreh dulu ya Pak. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dialami oleh guru? Ya baik, mungkin ya salah satunya yang seperti yang saya sampaikan tadi, penguasaan IT. Di mana ya kita tahu bahwa ya perkembangan zaman ini dalam artian terus berubah. Terus berubah tentunya juga kemampuan penguasaan IT ini sangat menentukan guru itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya mungkin boleh dikatakan sekarang dalam hal penguasaan IT ini, ya boleh katakan mungkin ada lebih pandai murid mungkin daripada guru yang dalam arti. Jadi ini adalah sebuah tantangan bagi si guru untuk harus selalu mengupdate ataupun ya terus belajar untuk menguasai penggunaan IT. Karena ya seperti dengan kondisi tsunami, dengan kondisi pandemi, yang kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara maksimal. Malah dalam perjalanan masa pandemi ini ada kita yang tidak boleh melakukan pembelajaran ke sekolah, sehingga pembelajaran itu tetap harus jalan. Nah disinilah saya melihat kalau guru-guru yang punya kemampuan IT, dia tidak begitu susah ataupun berjalan dengan baik, ya. Jadi bisa dengan misalnya video call, dengan Zoom meeting dan sebagainya itu bagi. Tapi ada juga yang tidak bisa, belum bisa misalnya. Ya, sehingga dalam masa menghadapi pandemi ini banyak sekali boleh katakan mungkin manfaat yang guru-guru sebelumnya mungkin belum bisa, belum mahir, tapi dengan tantangan yang harus dihadapi, ya nampaknya dia sudah bisa. Kemudian juga ya, ada hikmah. Saya setiap ada kegiatan atau kejadian itu ada hikmahnya. Salahnya juga mungkin tuntutan kepada si guru dalam rangka dia meningkatkan kompetensinya. Ini juga banyak kita melihat guru belum mampu menyusun penelitian tindakan kelas yang merupakan syarat bagi guru itu, apakah untuk naik pangkat, untuk perhitungan angka kreditnya. Ini juga sebuah permasalahan yang masih dihadapi. Nah, sehingga bagaimana solusi yang kita harapkan ya mungkin lewat fasilitasi oleh sekolah itu sendiri, itu kita ada wadah-wadah untuk pengembangan kompetensi guru. Yaitu misalnya di tingkat SD itu ada gugus sekolah. Kemudian mungkin kalau di jenjang SMP ada MGMP, sehingga wadah-wadah kelompok kerja guru ini jika dimaksimalkan itu akan bisa ya menyelesaikan ataupun akan bisa merupakan masalah-masalah yang dihadapi guru ini. Nah, bagaimana tadi guru harus meningkatkan komunikasi sosial, kompetensi sosialnya sehingga dia bisa menjadi sosok guru yang dirindukan itu Pak. Ya betul, mungkin itu pertanyaan Ibu Neneng ya. Saya kira Ibu Neneng ini sangat memahami ya mungkin dalam hal pendidikan ini. Ya betul Ibu. Makanya kita dari 4 kompetensi yang harus dikuasai guru itu adalah salah satunya kompetensi sosial. Pada kompetensi sosial ini itu ada aspek-aspek yang memang harus betul-betul dikuasai sehingga akan bisa tercipta suasana mungkin komunikasi yang harmonis, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Yang pertama itu dalam hal kompetensi sosial, guru itu bersikap inklusif. Kemudian bertindak objektif serta tidak diskriminatif. Ini yang sangat diharapkan karena bisa saja nanti ada anak mungkin merasa takut dengan apa gitu kan. Kemudian ya yang Ibu maksudkan tadi berkomunikasi secara efektif. Nah, bagaimana ini harus diusahakan oleh
si guru supaya dia mampu, makanya dia kembali lagi kepada kompetensi yang diharapkan ini. Kemudian empatik ini jadi untuk tidak merasakan mungkin ya, apa yang dirasakan anak ya, dalam hal ini mungkin itu bagaimana saat mengajar guru itu menjadi teman dari anak itu, bukan hanya apa itu ya, bukan sebagai ya, sosok ya, guru gitu yang ditakuti ya. Kemudian santun juga mungkin dengan kalimat, karena seperti kita pahami itu kalau di dalam satu kelas 1 ada murid 28 atau 30 orang, itu mereka itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada 30 karakter di situ sehingga ya supaya komunikasi dengan guru ini dia tahu perbedaan individu, tentunya dia akan bisa mengajak ataupun menggunakan bermacam metode ataupun multi metode di dalam sebuah pembelajaran. Ya kalau ceramah mungkin anak-anak tertentu dengan dengar aja sudah bisa, tapi ada anak juga dia harus melihat. Makanya misalnya kepada guru itu, kepada guru setiap pengajar ada media pembelajarannya. Kemudian ada juga mungkin tipe anak dia itu harus melakukan. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini, kemampuan guru tadi itu harus kemampuan komunikasi sosialnya, kemudian menguasai metode-metode pembelajarannya, kemudian ya tentunya ya memahami perbedaan individu ini yang sangat-sangat Waduh, saya kayaknya nggak sanggup jadi guru, Pak. Dengan harus memiliki kemampuan seperti itu ya. Bayangkan ada 30 murid, kita harus memahami 30 karakter ya. Jadi memang kalau dipikir-pikir ternyata berat sekali menjadi guru ya. Tapi banyak juga orang, apa nih gurunya gitu ya. Selalu menyalahkan guru. Ternyata orang-orang belum paham barangkali ya bagaimana beratnya menjadi guru yang harus bisa tidak hanya menjadi guru, tapi juga bisa menjadi teman, menjadi pendamping bagi anak-anak di sekolah. Ada Andre di Penayung, Pak, menanyakan, mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp. Saya bacakan dulu, nanti boleh siapa yang bisa membantu Andre. Dari talkshow tadi yang saya bisa ambil kesimpulan bahwa seorang guru dituntut tidak hanya pandai menguasai bidang ilmu yang ditempuhnya, tapi juga mengajarkan ilmunya kepada siswa-siswi di sekolah dan juga menerapkan pada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang pintar. Nah, di sini guru sudah memberikan yang terbaik. Apakah ada tujuan kinerja untuk gurunya? Nah, ini tujuan kinerja apa saya maksudnya? Mungkin apakah kinerja guru itu memang harus juga terus ditingkatkan ya? Dari Andre di Penayung. Kemudian ada satu lagi dari Mona di Lambaruskel. Kebetulan saya seorang guru tapi di PAUD. Pertanyaan saya, apa saja karakteristik kepribadian seseorang yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya? Kami sendiri sudah memberikan RPP yang wajib kami buat setiap mengajar. Nah, apa tadi pertanyaan, apa saja karakteristik kepribadian seorang yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya? Nah, tadi ada Andre di Penayung, kemudian ada Mona di Lambaruskel. Andre bertanya tentang sebenarnya apa tujuan kinerja untuk tujuan guru? atau tunjangan gitu ya, tujuannya. Tunjangan kayaknya Pak, ada diri mungkin tunjangan kinerja ya. Ini masalah kepribadian ya. Tadi masalah tunjangan kinerja. Iya. Sebenarnya ini memang Pak Muklis ya. Ahlinya ini karena beliau ini memang pengawas ya. Saya sudah lama. Mungkin untuk Pak Andri menyangkut dengan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini ya betul. Ya, dalam artian sekarang semua guru itu harus memiliki sertifikat pendidik. Ya, itu dalam artian dia harus mengikuti, dan apabila dia sudah memiliki sertifikat, dia akan mendapat sertifikasi nantinya. Nah, itu adalah sebuah tunjangan kinerjanya. Nah, kemudian mungkin juga ada tambahan-tambahan lain, mungkin tunjangan personal. Itu kalau kita di Kota Banda Aceh itu ada tunjangan istilahnya prestasi kerja ya, TPK. Jadi ada tambahan-tambahan selain daripada gaji yang diterima itu sesuai dengan mungkin pangkat dan golongannya. Ada tambahan dari TPK Kota Banda Aceh. Kemudian juga ada
tunjangan apabila nanti dia sudah lulus sertifikasinya. Ya, ya ada. Oke. Kalau yang dari Ibu Mona di Lambarasket mungkin ke Pak Anwar bisa ya. Apa saja karakteristik kepribadian seorang yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya? Kebetulan Ibu Mona ini juga guru PAUD di Banda Aceh. Terima kasih Ibu Mona. Sebenarnya seorang guru, kita guru ini adalah punya suatu kemampuan ya, yang tadi kemampuan masalah kepribadian bisa mencerminkan kepribadian kita kepada masyarakat. Misalnya seorang guru itu berwibawa. Berwibawa itu bukan artinya berwibawa seperti orang menjaga wibawa begitu kan. Tapi berwibawa itu terjadi karena kita salah satu adalah bisa berkomunikasi dengan orang lain, termasuk di dalamnya kita di sekolah, dan kita berakhlak mulia. Artinya kita di sini punya suatu karismatik bahwa kita sebagai teladan. Teladan kita di sekolah, teladan kita di masyarakat. Misalnya kita di sekolah kita pakai baju yang sopan, ya, yang bersyariat lah. Tapi kadang-kadang kita di masyarakat itu keluar rumah pakai baju baju perempuan, ibu-ibu itu apa namanya yang tali satu. Jadi itu sebenarnya itu jatuh wibawa kita. Karena guru itu dia harus percaya diri. Jangan sampai kita bukan dihina sebenarnya, dia nggak remeh ya, karena kita tidak bisa mengikuti norma-norma yang berlaku di suatu tempat. Ya, kita status kita sebagai seorang guru ya, kita bisa bertindak atau berlaku dengan, artinya kita bisa jadi bangga menjadi seorang guru. Kebanggaan itu adalah disebabkan karena karakter kita. Harusnya seperti ini di sekolah, di luar sekolah juga sama. Iya, gitu ya, Pak, sama begitu kan. Itu yang berlaku. Jadi penampilan itu sangat menentukan maksudnya. Selain ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan tadi. Itu masalah kepribadian. Nah, itu mungkin itu saja yang itu. Iya, mungkin ada tambahan dari Pak Muklis mungkin ya. Ya, baik. Mungkin tambahan untuk karakteristik kepribadian ya. Ya mungkin di sini ya tentunya ini kan bertindak, ini yang kita sangat berharapkan mungkin ada sebuah karakteristik dari guru itu menyangkut dengan kepribadiannya itu, tentunya bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, sosial dan kebudayaan, gitu kan. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur. Ini saya kira juga sangat kemudian berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik. Nah ini yang dalam artian karakteristik sehingga teladan. Jadi kalau di sekolah itu apalagi mungkin di PAUD, ya itu kan berarti gurunya kan sebagai orang tua daripada anak. Bagaimana mungkin perlakuan dia misalnya di rumah dengan perlakuan di sekolah, jika berbeda ini mungkin bagi anak itu akan terjadi komplain gitu kan. Makanya salah satunya nanti harus sampai kita guru itu memahami latar belakang siswa-siswa, bagaimana mungkin kondisi di rumah dan sebagainya. Terus tentunya menunjukkan etos kerja. Ini etos kerja yang kemudian tanggung jawab, dan tadi mungkin sudah disebutkan rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri ya, ini juga. Nah, karena dilihat kadang-kadang ada sebagian guru mungkin pada saat menghadapi ataupun mengajar ya, tentunya juga mungkin kembali untuk menghayati itu, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Jadi si guru ini juga kembali melihat poin-poin daripada kode etik guru, sehingga dia nanti benahi mungkin apa yang masih belum maksimal, kemudian praktekkan segala sesuatu yang mungkin seperti yang diharapkan di kegiatan ataupun di tugas-tugas mengajarnya. Saya kira demikian ya. Baik, kalau untuk di Banda Aceh sendiri kira-kira sudah berapa persen Pak guru-guru yang sudah memang memiliki standar kompetensi yang sesuai tadi dengan aturan yang berlaku? Ya.
kemana saya ini ke Pak Oh, Anwar ini atau? ya. Mungkin kalau Oh, sebentar. persen ya. nggak ada ya Pak. Ada Maksudnya persen Pak. seberapa mungkin, banyak ya. gitu. Coba. Mungkin kalau untuk persen, secara persen, yang pertama mungkin kami tidak memiliki data yang akurat. Tapi saya yakin atau secara umum keadaan guru di Banda Aceh ini pada umumnya sudah memiliki, Sudah mengikuti kompetensi. ya sudah memahami tentang kompetensi. Ya. Kita ada Iya. ide ya. Mas Yakin, kalau yang tadi Banda Aceh ini pada umumnya kan sudah bagus gurunya ya. Kita lihat bagusnya itu karena tidak banyak persoalan-persoalan antara siswa dengan guru, antara guru dengan orang tua murid, antara guru dengan masyarakat. Itu tidak ada. Itu mungkin menjadi suatu tolak ukur bahwa guru-guru di Banda Aceh ini pada umumnya sudah bagus, ya, sudah bagus. Artinya pasti sudah memiliki memiliki suatu standar kompetensi itu, walaupun tidak 100% mungkin, ya masih ada. Ya, karena kan ada juga guru mengajar ini kan dia datang ke sekolah bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, tapi dia harus ada suatu keikhlasan. Di sini bukan sekedar datang itu bisa dapat gaji, bisa naik pangkat dan sebagainya, tapi ada suatu keikhlasan yang dia mengajarkan siswa-siswa ini sehingga siswanya itu agak menonjol ya. Artinya tujuannya tercapai, maksud saya. Tercapai. Jadi begitu. Tidak sekedar profesi, tapi memang harus menyerap ya. Iya. Memiliki jiwa untuk memang mengajar. Iya. Ya. Okay. Nah, apakah ada angka tertentu nih di sekolah untuk guru-guru yang misalnya satu sekolah harus ada 10 guru yang berkompetensi minimal sehingga baru sekolah itu dinyatakan bisa bersaing lah gitu. Gitu. Mungkin yang diharapkan semuanya begitu kan, tapi itu tidak akan terjadi karena nanti ada ini Pak Mukhlis ya, masalah ini akreditasi ya, akreditasi sekolah itu banyak kriteria, tapi salah satu adalah tentang guru, kompetensi guru itu di sana nampak, tapi kalau khusus itu nggak ada. Tidak ada. Tapi diharapkan satu sekolah itu semua guru sudah memiliki itu, sertifikasi kompetensi ya. Ya, itu tadi ngomong-ngomong masalah akreditasi seperti apa Pak sekolah? Itu kalau akreditasi itu ada tim khusus dari BAN, Pak, Badan Akreditasi Nasional. Itu datang nanti ada ada formulir, bukan formulir sebenarnya, kriterianya ya. Kriterianya itu ada item-item yang harus misalnya salah satu misalnya sekolah ini punya lab nggak misalnya, ya itu sekolah atau sapras, masalah standar mungkin Pak Mukhlis. Standar ya. Iya betul Pak. Masalah standar. Masalah akreditasi sekolah itu kan dalam arti untuk memperoleh peringkat pada sekolah itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Kalau kita di provinsi ada Badan Akreditasi Provinsi. Ya. Itu sudah dilakukan berarti. Sudah dilakukan ya. Jadi ya ini kalau kita berbicara masalah akreditasi ada perubahan besar dari penilaian akreditasi yang lama dengan yang baru, yaitu yang baru berlaku tahun 2020 ini. Kalau dulu penilaiannya itu lebih banyak kepada manajemennya, tapi kalau yang baru ini lebih kepada performanya, performance sekolahnya. Salah satunya adalah kompetensi berarti ya. Kompetensi itu nanti ada kompetensi lulusan, kompetensi proses pembelajaran, kemudian mutu guru dan mutu manajemen sekolah. Nah itu yang empat kompetensi itu yang apa gitu. Iya baik. Jadi memang untuk menilai satu sekolah itu menjadi baik dan anak-anak didiknya memiliki daya saing yang cukup baik, tentunya adalah kompetensi guru yang memang harus dimiliki, dan guru-guru di Kota Banda Aceh harus memahami bahwa kompetensi ini menjadi satu hal yang wajib bahkan wajib bisa dimiliki sehingga anak didik bisa menjadi anak didik yang unggulan nih. Ya Pak Mukhlis, Pak Anwar, waktu kita sedikit lagi saja, mungkin ada satu closing statement dan pesan-pesan untuk para guru di Banda Aceh. Saya mulai dari Pak Anwar Hasim aja, silakan Pak. Kalau saya harapannya guru-guru kita di Banda Aceh ini
selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya. Kalau sekarang lebih-lebih masalah IT ya. Jadi itu sangat penting sekarang bagi guru-guru. Itu kita meningkatkan pengetahuan kita itu tidak mesti dari pemerintah, tapi harus dari pribadi kita, istilahnya otodidak. Otodidak itu. Mudah-mudahan Banda Aceh ini, mutu pendidikan di Banda Aceh ini bisa meningkat terus, dan Banda Aceh ini kalau istilah wali kota akan gemilang, lebih gemilang lagi. Ya. Mungkin itu yang dari saya. Iya, terima kasih Pak Dr. Andes Haji Anwar Ibrahim Anwar Hashim MPD ya, Komisi Penelitian dan Pengembangan Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Masih silakan Pak Muklis, pesan Anda mungkin untuk juga para guru? apa yang kita bicarakan tadi menyangkut dengan kompetisi guru. Mungkin pada akhir pertemuan kita ini saya sangat mengharapkan kepada setiap guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya, karena dengan memiliki kompetensi kita bisa melakukan tugas dan kewajiban dengan layak dan bertanggung jawab. Tugas utama guru adalah mendidik, membimbing, mengajar, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Dan juga guru sebagai agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Itu semua akan dapat dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab jika guru memahami keempat kompetensi guru dan selalu meningkatkan kompetensinya. Nah, mungkin ini harapan-harapan kita, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Pak Anwar, mutu pendidikan di Kota Banda Aceh ini akan terus meningkat, dan tercapailah visi dan misi daripada kota kita Banda Aceh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dr. Andes Muklis Ibrahim, Komisi Kurikulum Evaluasi dan Supervisi Pendidikan Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Nggak terasa Pak ya, bisa berbicara tentang guru. Sudah 1 jam kita di sini di studio, tapi masih banyak sebenarnya hal yang ingin kita bicarakan. Tapi insya Allah rekan Jati tentunya berbincang masalah pendidikan masih akan ada terus ya. Jadi Anda terus konsen saja di 103,6 Jati FM. Menjadi guru tidak hanya sekedar mengajar atau memberitahu seorang murid, tapi ada banyak hal, tugas dan fungsi yang sudah Bapak-bapak berdua sebutkan yang harus juga diperhatikan oleh para guru, sehingga tugasnya bukan saja mengajar tapi mendidik dan menciptakan seorang manusia unggul ya, dan itu berat sekali. Saya nggak sanggup kayaknya. Pak Muklis, Pak Anwar tadi ada